Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sesi ketiga ini kita akan membahas terkait dengan strategi perencanaan dakwah. Kenapa kita membahas terkait dengan strategi perencanaan dakwah? Minggu lalu kita sudah membahas strategi komunikasi dakwah. Sekarang kita membahas terkait strategi perencanaan dakwah. Yang perlu digarisbawahi adalah kata perencanaan. Perencanaan sangatlah penting. Kenapa? Karena banyak kegiatan-kegiatan dakwah atau kegiatan-kegiatan aktivitas dakwah yang kemudian hanya sekedar menghabiskan anggaran, menghabiskan tenaga, materi maupun imateri, sehingga kegiatan-kegiatan dakwah itu tidak berhasil atau tidak efektif. Oleh karena itu, perencanaan sangatlah penting. Ya, perencanaan menurut Terry, perencanaan adalah proses pemilihan dan menghubungkan fakta serta menggunakannya untuk menyusun asumsi yang diduga akan terjadi di masa mendatang. Ada beberapa kalimat yang harus diperjelas. Yang pertama adalah pemilihan, kemudian menghubungkan fakta dan asumsi yang diduga terjadi masa akan datang. Pemilihan ini adalah bagaimana memilih pemateri-pemateri, bagaimana memilih target sasaran dakwah itu sendiri, bagaimana memilih pesan, kemudian dihubungkan dengan fakta yang terjadi di lapangan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di lapangan, dihubungkan dengan asumsi-asumsi yang diduga akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi kira-kira 2 tahun ke depan apa yang terjadi, 3 tahun ke depan apa yang terjadi, atau pada saat kegiatan program itu dilakukan, kita harus tahu kira-kira permasalahan yang akan terjadi jika dilakukan hal seperti ini. Maka kita harus punya solusi sebelum terjadi dampak yang seperti itu. Oleh karena itu dibutuhkan perencanaan. Perencanaan komunikasi adalah suatu yang mencapai tujuan organisasi. Perencanaan komunikasi usaha yang sistematis dan kontinu dalam mengorganisasikan aktivitas manusia. Jadi perencanaan itu bagaimana kita secara sistematis mengorganisasikan, ya, mengelola aktivitas-aktivitas yang kita lakukan disesuaikan dengan sumber daya komunikasi yang ada, ya. Jadi menyesuaikan antara job dan apa yang harus dilakukan, siapa orangnya, jobnya apa, itu harus terorganisasi dengan baik. Kemudian ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelum menentukan program kegiatan dakwah. Yang pertama adalah menentukan potensi atau permasalahan. Kita lihat kira-kira masyarakat potensinya apa, maka kita berikan skill terhadap potensi itu. Kira-kira permasalahan di tengah masyarakat aib apa, maka kita memberikan solusi terhadap permasalahan itu, atau kita berkumpul, berdiskusi, kemudian menghasilkan sebuah solusi, dan itulah yang kemudian dilakukan sebagai ragam program kegiatan dakwah itu sendiri. Kemudian beberapa tahapan dalam pengumpulan data. Yang pertama adalah harus menentukan targetnya atau audience. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat pengetahuan, bagaimana sikapnya, dan bagaimana prakteknya. Baik itu terkait dengan bagaimana ekonominya, bagaimana perilaku sosialnya, bagaimana perilaku keagamaannya, dan bagaimana perilaku budaya di tengah masyarakat itu. Setelah itu, tahap ketiga adalah inventarisasi media. Masyarakat lebih banyak mendapatkan informasi melalui media apa dan apa dampak dari media tersebut. Kemudian tahapan perencanaan. Yang pertama observasi, kemudian yang kedua pemilihan pemateri,
kemudian pemilihan halayak, pemilihan pesan, pemilihan media, analisis keberhasilan dan strategi. Dalam perencanaan, dalam sebuah program, kita harus melakukan observasi dulu. Setelah diketahui, misalnya salah satunya adalah peningkatan ekonomi masyarakat atau peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka pilihlah kira-kira siapa yang layak untuk menjadi pemateri dalam kegiatan itu. Siapa halayaknya misalnya ekonomi rendah, kemudian apa materinya yang harus disampaikan, media apa yang baik digunakan, kemudian analisis keberhasilan yang digunakan apakah analisis SWOT atau analisis faktor, kemudian tentukan strateginya. Strategi sangat banyak, salah satunya adalah strategi 5 langkah. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan. Kita akhiri pertemuan pada sesi ketiga ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.